Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Meskipun sekarang mereka yang memiliki 3 tanda emas pada token kuno Dewa Iblis Abadi bisa keluar melalui gerbang kuno, dan sebagian besar mereka sudah pergi. Tapi bagi mereka yang lebih lemah dan hanya memiliki 2 tanda emas di token kuno Dewa Iblis Abadi di tangan mereka, dan itu membuat mereka semakin cemas. Meskipun sebelumnya sudah cukup terorganisir dan semua orang mengantri secara bergantian, namun di bawah menurunnya vitalitas kehidupan mereka yang terus berlalu tanpa alasan, adegan itu langsung menjadi kacau. Faktanya, bagi kebanyakan orang kuat, nyawa yang hilang bukanlah apa-apa, tapi hanya karena semua orang yang terbunuh tanpa alasan. Hal ini membuat situasinya menjadi tidak terkendali, sehingga mereka semua mulai bertarung dengan gila-gilaan untuk menjadi orang pertama yang melenyapkan penguasa istana bawah tanah. Lagi pula, hanya sedikit orang yang berani menantang penguasa Su dan penguasa istana Chen. Bahkan mereka yang berani pun harus mengambil resiko besar. Pada saat ini, di luar gerbang kuno, Yuyan yang sedang duduk bersila memiliki ekspresi kompleks di matanya yang indah. Dia menyaksikan sejumlah besar sosok yang keluar dari gerbang kuno hingga perubahan situasi yang terjadi saat ini. Hanya saja, Yuyan sepertinya tidak terlalu memikirkan masalah tersebut. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Jika dia terus lakukan ini, saya khawatir gerbang kuno itu akan dihancurkan olehnya. Tapi tidak masalah jika itu dihancurkan. Lagi pula saya tidak ingin meninggalkan kesan buruk di hatinya. Ini sangat menarik. Sekarang di tubuhnya ada kebijaksanaan yang mulia, dan ada juga roh jahat dari Tuan Jahat. Tapi bagaimana 2 kepribadian berbeda ini bisa muncul dalam diri orang yang sama? Ini sungguh lucu sekali. Tapi saya tidak menyangka, si bodoh Suqian Taiyi yang pernah dipermainkan oleh Yang Mulia, sekarang dia masih dipermainkan olehnya. Gumam Yuyan perlahan. Sepertinya semua yang terjadi di dunia yang luas ini, Yuyan bisa melihat semuanya. Bahkan percakapan antara Xiaoyan dan Suqian Taiyi tidak bisa lepas dari pandangan Yuyan. Sayang sekali, saya mengira Suqian Taiyi akan membunuhnya, sehingga saya bisa mengambil tindakan ketika waktunya tiba. Tapi, Yuyan menghela nafas pelan. Namun saat dia berbicara, dia sepertinya cukup kecewa kejadian ini. Karena jika Suqian Taiyi mengambil tindakan, dia akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Dengan cara ini, maka Xiaoyan akan berhutang budi padanya lagi, sehingga perasaannya akan berangsur-angsur menghangat kembali saat itu. Dan Xiaoyan mungkin akan dapat dia kendalikan sepenuhnya. Memikirkan tentang kultivasi ganda, wajah cantik Yuyan tiba-tiba memerah, seolah-olah hal ini sudah dia lakukan. Pada saat ini, dunia Taisu di sebuah gedung kotak hitam. Suqian Taiyi perlahan keluar dari kristal transparan yang berisi cairan. Namun matanya menunjukkan pandangan berpikir. Klan Dewa Asli. Meskipun ada petunjuk bagus tentang orang ini, namun saya tidak merasakan bahwa dia nomor 9. Saat saya bertemu dengannya, mungkinkah nomor 9 telah dia menyelidiki slip giok pil racun, menemukan sesuatu yang tidak normal. Kemudian dia memasukkannya ke dalam token khusus Suyu. Jika itu benar-benar disimpan ke dalam ruang khusus Suyu, maka saya benar-benar tidak bisa merasakannya. Tapi tidak apa-apa. Tidak peduli apakah dia adalah nomor 9 atau bukan. Setidaknya untuk sekarang dia telah menerima slip dan token giok lainnya, dan sudah cukup untuk menguncinya kapan saja. Selama di masa depan dia menghadiri pertemuan alam dewa kekacauan, saya dapat menentukan apakah orang ini adalah nomor 9. Setelah Suqian Taiyi bergumam, dia segera mengangkat tangannya dan melambaikannya. Kemudian cahaya biru muncul di depannya dan menguraikan bintang-bintang dan laut yang ada dalam cahaya yang bersinar tersebut.
Segera peta bintang yang besar muncul di depan matanya, dan itu adalah peta dunia kuno Dewa Iblis abadi. Adapun titik cahaya yang bersinar adalah lokasi Xiuyan beranda. Meskipun petunjuknya memang sangat besar, namun tidak menutup kemungkinan bahwa dia mungkin hanyalah dewa asli yang tidak punya otak dan tidak berguna. Sepertinya saya masih perlu mengirimkan beberapa orang untuk melanjutkan pencarian. Hanya saja wanita gila bernama Bei di dunia kuno Dewa Iblis abadi adalah orang yang cukup merepotkan. Jika bukan karena dia, saya bisa mengunci keberadaan nomor 9 secara langsung saat dia mencari tahu selip giok pil racun itu, kata Suqian Taiyi dengan dingin. Bahkan ada ekspresi kebencian di matanya. Sepertinya dia juga punya ingatan yang buruk tentang wanita itu. Sebelumnya, saya benar-benar tertipu oleh tipuan wanita gila ini. Pada saat ini, Suqian Taiyi penuh dengan kebencian yang membuat dia menjadi semakin marah saat dia memikirkannya. Kemudian dia mengepakkan telapak tangannya dan langsung membanting ke atas meja, sehingga platform batu di depannya runtuh dan peta bintang yang muncul juga tersebar. Namun seseorang segera datang untuk memperbaikinya. Hanya saja sosok-sosok yang datang ini memiliki mata yang kosong, bahkan wajahnya sedikit kayu, sehingga seperti mayat berjalan. Pada saat ini ada seorang wanita sedikit terhuyung. Ketika wanita itu jatuh menyentuh kaki Suqian Taiyi, ekspresi Suqian Taiyi tiba-tiba menjadi gelap lagi. Apakah Anda yang hanya kecangkang kosong juga ingin memberontak? Suqian Taiyi memarahi dengan marah, kemudian dia mengangkat kakinya dan langsung menendang wanita itu. Tuar! Sebuah ledakan tiba-tiba bergema. Bagaimanapun wanita ini bisa menahan tendangan marah Suqian Taiyi, sehingga kepala dan tubuhnya meledak seketika dan berubah menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini Suqian Taiyi memiliki wajah muram, sepertinya menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia beberapa kali berjalan ke kursi batu di samping, dan ketika dia duduk di kursi tersebut, kursi batu itu menjadi lebih lembut dan langsung membungkus tubuh Suqian Taiyi. Dengan perasaan lembut dan nyaman ini, itu juga membuat suasana hati Suqian Taiyi yang marah menjadi lebih tenang. Tepat setelah suasana hati Suqian Taiyi sedikit tenang, tiba-tiba tanah yang halus seperti cermin, kemudian ada langkah kaki yang tajam terdengar. "Yu'er, bagaimana Anda bisa datang?" Saat suara itu keluar, mata tertutup Suqian Taiyi juga terbuka perlahan. Melihat sosok tinggi di depannya yang mengenakan mahkota emas ungu, ekspresinya cukup acuh tak acuh. "Su Yue telah bertemu ayah." Qian Ying itu segera membungkuk dan memberi hormat. Taisu kembali mengalami perselisihan sipil. Raja Su memerintahkan Anda untuk menekannya. Su Yue berkata dengan hormat. Sekarang dia mengenakan gaun sepanjang pinggul. Meskipun gaun itu berwarna hitam, bahannya berkualitas terbaik dengan kilo samar. Garis besar tubuhnya yang indah di bawah rok terdapat kaki yang panjang, ramping dan berkulit putih, dipadukan dengan sepatu hak yang sedikit lebih tinggi. Kakinya terlihat sangat indah. Mendengar itu, Suqian Taiyi mengendengus dingin. "Raja Su, apakah Anda mengejek raja ini?" Perselisihan sipil terjadi, tapi dia tidak bisa menyelesaikannya. Suqian Taiyi yang amarahnya baru saja mereda, kemarahan muncul lagi di wajahnya. Namun bukannya dia marah kepada sosok cantik di depannya, tapi dia tidak puas dengan orang bernama Susu ini, yang merupakan Raja Taisu saat ini. "Ayah, saya bisa mengurus masalah ini atas nama Anda." Mendengarkan ini, Suqian Taiyi memandang Su Yue, tapi kemarahan di wajahnya sudah banyak mereda. "Ya, Yu'er, Anda adalah putri ketiga Taisu. Jika Raja Su mempersulit ayah Anda, maka itu akan menjadi sesuai keinginannya."
Hanya saja itu tidak akan memakan waktu lama dan dia akan membayar harganya karena dia membuat saya menderita banyak keluhan. Sugien Taiyi menghela nafas dalam-dalam. Sepertinya dia telah memperlakukan putrinya di depannya dengan sedikit buruk, sehingga tatapan matanya yang penuh cinta dan ketidakberdayaan juga muncul di wajahnya. "Ayah, jangan khawatir, saya baik-baik saja," kata Su Yue perlahan. Mendengar itu, Sugien Taiyi memandang Su Yue. Jelas dia tahu karakter Su Yue, karena bahkan jika ada sesuatu yang terjadi, dia tidak akan memberitahunya juga. "Saya akan mengatur semuanya, sehingga Anda bisa memasuki dunia sensi. Jika bukan karena dia, saya tidak akan memaksa Anda untuk kembali, dan Anda tidak akan dikirim olehnya. Jangan khawatir, rencana ayah akan menjadi kenyataan cepat atau lambat, dan tahta ayah akan diperoleh kembali." Mata Su Yue bersinar dengan warna yang rumit setelah mendengar ini. Tapi dianya mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara. Bagaimanapun Su Yue mengerti. Jika bukan karena mereka, bagaimana dia bisa membiarkan ayahnya sendiri berada di bawah kekuasaan orang lainnya? Bagaimanapun, dia juga adalah Raja Taisu sebelumnya. Adapun wanita jangkung dan cantik bernama Su Yue, jika Xiaoyan melihatnya sekilas, dia seperti bisa mengenali tanda di alis wanita itu. Dan Xiaoyan tidak akan pernah lupa bagaimanapun Su Yue adalah Qiu Qiu yang pernah dipeluk King Mu'er. Hanya saja dia tidak lagi semanis itu Qiu Qiu sebelumnya, yang menyukai tanaman obat. Sekarang dia telah menjadi seperti yang dikatakan Ratu Kekosongan pada Xiaoyan, saat Qiu Qiu bertransformasi menjadi wujud manusia. Saat itulah dia tumbuh dewasa. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.